Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang karya-karya apa aja sih, kerajinan-kerajinan apa aja sih yang terbuat dari bahan lunak. Nah, kalau dari gambarnya ini terlihat ya, kerajinan yang terbuat dari tanah liat. Kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, di sini ada jam dinding dari tanah liat. Untuk pembuatannya itu yang pertama, buatlah sketsa jam dinding terlebih dahulu ya, dengan membuat 3 desain alternatif berserta ukurannya. Untuk desain 3 desainnya itu ada di sebelah kanan, yang paling kanan itu ada 3 dempet, ada yang kepala seperti kepala Doraemon, kemudian jam dinding biasa yang bulat, kemudian ada jam dinding kotak dengan kuping. Nah, untuk sketsanya itu terserah kalian, sesuai selera kalian. Jika ingin membuatnya, terserah ingin berbentuk seperti apa. Nah, kalau di sini dijelaskannya itu dengan bentuk yang bulat atau lingkar. Kemudian langkah yang kedua apa aja sih? Nah, pilihlah tanah yang baik dengan tekstur halus. Jadi tanahnya itu nggak sembarangan, harus yang halus. Kemudian yang ketiga, buatlah sebuah lepek atau alas menyerupai cobek dengan teknik giling secara manual seukuran piring makan. Bagian tengahnya dibuat cekungan untuk tempat mesin jamnya. Nah, itu yang ketiga. Untuk yang keempatnya, setelah lepek selesai, buatlah lubang berukuran panjang 5 cm dan lebar 0,3 cm yang berjarak 5 cm dari keliling jam tempat anyaman. Lepek yang sudah jadi terus dibakar. Nah, jadi sesuai kalian yang ingin mendesainnya itu, ingin memvariasikannya itu seperti apa. Kalau yang seperti Bapak jelaskan ini, itu dibolongi ya setiap sisinya dengan berukuran panjang 5 cm tiap lubangnya, kemudian lebarnya 0,3 cm. Nah, gunanya buat apa sih? Nah, nanti ada di pembahasan slide selanjutnya. Nah, jadi tiap yang kita bolongin itu kita kasih jarak 5 cm. Kita langsung ke slide selanjutnya. Setelah menjadi keramik, lakukan penganyaman secara sederhana pada lubang tersebut dengan bahan rotan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Lakukan finishing dengan menggunakan cat pernis. Cat biasa juga bisa digunakan. Cat juga bisa menggunakan melamin atau cat jenis lainnya. Yang keenam, pasang mesin jam di tengah-tengah bagian bingkai. Jam dinding bisa dipasang di tengah-tengah bidang keramik dengan menggunakan lem. Nah, jadi itu tuh yang tadi kita bolongin di slide sebelumnya itu. Kita bolongin yang 5 cm jaraknya itu seperti yang kuning itu tuh. Nah, itu adalah rotan. Jadi dihiasi, divariasikan dengan rotan yang tadi lubang-lubang itu kita bolongin itu, kita isi pakai rotan tuh yang warna kuning. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk yang di tengah-tengahnya itu kita taruh mesin jamnya. Sesuai selera kalian ingin memvariasikan seperti apa. Kalau yang digambar ini itu dengan rotan menghiasnya. Kita langsung ke next selanjutnya. Nah, kalau itu tadi kita bicara tentang jam dinding yang terbuat dari tanah liat. Kemudian pada slide selanjutnya ini ada lampu hias yang terbuat dari tanah liat. Untuk yang pertama, siapkan bahan-bahan yang diperlukan. Apa aja sih? Ada tanah liat, rotan, lem kayu, cat pernis. Kemudian siapkan pula peralatan yang dipergunakan. Ada alat putar duduk, butsir, lem, pensil, kuas, dan penggaris. Bagi yang belum tahu alat putar duduk atau butsir, nanti akan Bapak tampilkan di akhir. Nah, kemudian yang kedua, rancanglah desain lampu hias pada kertas. Konsepnya adalah lampu hias menggunakan bahan rotan sebagai struktur dan anyaman. Rancangan sebaiknya lebih dari 1 sketsa agar bisa memilih desain yang terbaik. Nah, jadi kita buat dulu sketsanya seperti yang jam tadi. Kita ingin membuatnya seperti apa? Kita buat setnya dulu. Kita bikin beberapa, misalkan dengan yang berbeda-beda ya, supaya kita bisa milih mana yang bagus nih kira-kira, mana yang cocok buat dijadikan lampu hias. Nah, kemudian pilihlah salah satu desain lampu yang telah dibuat. Kemudian lanjutkan pembuatan dimensi ukurannya. Jika kita sudah menemukan yang sesuai,
kita pilih itu, kemudian kita lanjutkan pembuatan dimensi ukurannya. Ya, untuk langkah yang keempat, persiapkan rotan-rotan dengan kualitas yang baik untuk anyaman dan strukturnya. Nah, ini di gambarnya itu ada rotan-rotan ya. Kemudian di bawahnya itu ada rotan yang kita anyam. Untuk langkah yang kelima, buatlah anyaman sederhana dengan lebar 8 cm, panjang sesuai keliling lingkaran kap lampu, yaitu sekitar 60 cm. Jadi kita anyam setelah kita sudah mempersiapkan rotan-rotannya, kemudian kita anyam untuk memvariasikan lampu hias dari tanah. Lihat yang kita buat. Kemudian langkah yang 6, buatlah struktur kerangka berupa 4 kaki yang saling dihubungkan dari rotan yang agak kuat. Untuk kakinya ya, supaya lampu itu tidak rubuh ya. Jadi kita buatkan kakinya. Ketujuh, buatlah anyaman sederhana pada rotan penghubung di antara kaki-kaki lampu. Nah, kakinya kalau mau lebih bagus juga itu kita bisa hias juga dengan rotan. Nah, yang ke-8 ada lampu beserta fitting dan kabelnya, termasuk landasan kayu ditempelkan pada struktur kerangka lampu dengan cara dipaku atau dilem. Nah, untuk kabel-kabelnya itu kita bisa lem ya, atau kita pakunya tapi paku kecil ya, supaya dia tuh kokoh gitu, nggak rubuh sewaktu-waktu. Nah, kemudian pembuatan kap lampu dari keramik yang dimulai dengan teknik mutar dengan dimensi ketebalan 1 cm, ketinggian kira-kira 30 cm, dan keliling lingkar 60 cm. Jadi yang sesuai selera kalian ingin membuatnya seperti apa. Kalau yang digambar itu ada penjelasannya di samping ya, kalau untuk pembuatan seperti gambar ini. Kemudian ada aturannya, ketebalannya dengan 1 cm, ketinggian kira-kira 30 cm, keliling lingkarnya itu 60 cm. Jadi sangat jelas sekali untuk pembuatan seperti gambar di samping ini, ada ukuran-ukurannya. Nah, kemudian beri lubang secara teratur pada bagian kap lampu untuk menambah keindahan, lalu bakar kap tersebut. Ini kita bolongin supaya lampu yang keluar dari dalam itu akan terlihat lebih indah ya, dengan dibolongkannya itu. Kemudian kap lampu bisa digabungkan dengan struktur kerangka lampu yang sudah jadi sebelumnya. Nah, setelah sudah kita bolongi, sudah jadi semuanya, itu kap lampu baru kita gabungkan dengan struktur kerangka lampu yang sudah jadi sebelumnya. Terus lampu hias dapat ditempatkan di sudut ruang tamu atau ruang tidur. Nah, biasanya untuk lampu hias seperti ini tuh biasanya cocoknya ya untuk ruang tidur kita. Jadi begitu lampu utama kita mati, lampu hias ini hidup. Nah, itu akan terlihat indah sekali ketika lampu hias ini hidup di dalam kegelapan seperti itu. Nah, kemudian ada tempat tisu yang terbuat dari pelepah pisang. Setelah tadi kita membahas 2 produk melalui tanah liat, kali ini kita melalui pelepah pisang. Ini kita bisa buat sebagai tempat tisu ya. Yang pertama, siapkan pelepah pisang dengan cara mengupas dari batang pohon, kemudian dijemur hingga menjadi layu dan kering. Nah, jadi kita siapkan dulu nih pelepah pisangnya, kita kupas dari batang pohon, kemudian kita jemur sampai layu dan kering. Nah, kemudian pisahkan permukaan terluar pelepah pisang yang bertekstur dengan lapisan bawah yang cukup ketas. Setelah dijemur, kemudian siapkan bahan berupa karton tebal. Buatlah sebuah wadah tempat tisu berbentuk sebuah kotak dengan ukuran 21 cm x 11 cm x 7 cm. Nah, kalau yang Bapak pernah contohkan dalam video awal-awal itu yang tempat tisu, itu bahan dasarnya tidak dengan karton melainkan dengan triplek atau kayu ya, triplek. Nah, kalau di gambar ini terbuat dari bahan dasarnya terbuat dari karton atau kardus ya, bekas sepatu juga bisa. Nah, kemudian lapisi seluruh area permukaan kotak karton dengan pelepah pisang. Nah, pelepah pisang telah kita jemur tadi ketika ya kan itu kering. Nah, itu kita lapisin dengan kardus, karton atau triplek.
yang kita sudah buat menjadi kotak seperti tempat tisu itu. Nah, kita lem dulu tuh seluruh area permukaan kotaknya. Setelah dilem, kemudian kita tempelkan dengan pelepah pisangnya yang tadi telah kita jemur. Nah, kemudian kita taruh tisunya di dalam. Tempat tisu siap digunakan dengan memasukkan tisu ke dalam kotak. Nah, jadi ketika sudah jadi tuh, nah itu baru setelah itu tisu dimasukkan ke dalam, kemudian bisa dah digunakan menjadi tempat tisu dari pelepah pisang. Ya, bahan dasarnya seperti yang tadi Bapak bilang, bisa dari karton atau kardus ya, bisa juga dengan triplek. Nah, kemudian sekarang ada gantungan kunci wayang dari kulit. Yang pertama, siapkan bahan berupa kulit sapi atau kambing yang sudah tua, serta peralatan seperti pisau, tata, pensil, kertas, kuas, palu, cat, dan lem. Bagi yang tidak tahu tata, nanti akan Bapak tampilkan gambarnya di akhir. Kemudian setelah kita siapkan bahan-bahannya, kemudian kita buatlah sebuah desain gantungan kunci pada sebuah kertas. Pilihlah salah satu karakter wayang yang kamu gemari atau inginkan. Nah, untuk gantungan kunci dari wayang ini terserah kita mau wayang yang seperti apa ya. Karena contohnya wayang, jadi temanya juga ya harus wayang, bisa berbentuk petruk, semar, atau gambar wayang yang seperti kipas itu. Nah, kemudian bersihkan kulit dengan cara direndam air, kemudian buanglah bulu-bulunya. Setelah itu jemurlah kulit yang sudah bersih dari bulu tersebut, tetapi tidak di bawah sinar matahari langsung. Nah, jadi kita jemurnya tidak langsung kena matahari jemur ya, seperti diangin-anginkan saja. Jadi setelah kita bersihkan kulitnya, kita rendam dengan air ya. Biasanya itu kita rendamnya dengan air hangat ya, biar nggak bau-bau banget. Kemudian kita cabutin tuh bulunya. Nah, kenapa harus dengan air hangat? Itu itu dapat mempermudah mencabut bulu-bulunya, bulu-bulu si hewannya. Jadi kalau kita ngerendamnya bukan dengan air panas, itu bulu-bulu akan sulit untuk dicabut, untuk dilepaskan dari kulitnya. Nah, kemudian potonglah kulit sesuai bentuk wayang yang diinginkan. Setelah itu ukirlah bagian ornamen pada bentuk wayang tersebut dengan tatah dan ganden. Ganden itu palu ya, tatah nanti itu tatah bentuknya seperti itu. Nanti Bapak berikan gambar lebih jelasnya di akhir. Nah, setelah sudah jadi, berilah hiasan warna pada bentuk ukiran supaya lebih menarik. Itu wayangnya berbentuk kipas seperti kipas ya. Itu kita warnai sesuai selera kita. Kemudian bentuk wayang yang telah jadi itu kita bisa kaitkan dengan gantungan ya, seperti gantungan kunci pada umumnya. Nah, itu setelah itu baru dah bisa kita jadikan gantungan kunci atau gantungan tas biasanya. Nah, kemudian sekarang ada topeng yang terbuat dari gipsum. Nah, untuk bahan-bahannya nih, persiapkan bahan dan peralatan. Di situ ada cat, kuas, palu, sama seperti yang tadi Bapak bilang tuh ya. Nah, tatah. Itu namanya tatah tadi. Ada tatah juga ya. Nah, kemudian masukkan gipsum ke dalam ember. Kemudian tuangkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga rata. Nah, gipsumnya itu kita tuang ke dalam ember. Kita campur dengan air sedikit demi sedikit sambil diaduk ya. Itu sama kayak kita bikin adonan jadinya. Gipsumnya itu bubuk, kemudian kita campurkan dengan air sedikit demi sedikit, kita sambil aduk seperti kita membuat adonan makanan ya, seperti itu. Nah, kemudian ketika adonan sudah jadi, kita tuang ke dalam cetakan. Pastikan adonan gipsum memenuhi bagian cetakan dan tidak ada rongga kosong. Kemudian diamkan selama 24 jam hingga adonan dalam cetakan mengering. Nah, kemudian keluarkan gipsum dari cetakan secara perlahan agar gipsum tidak pecah. Nah, setelah sudah 24 jam,
tidak boleh kurang dari 24 jam ya. Itu baru kita keluarkan gipsumnya dari cetakannya. Nah kemudian setelah itu kan masih putih tuh, yang namanya gipsum kan pasti putih. Setelah kita lepaskan dari cetakannya, dia masih putih tuh. Kemudian kita beri warna sesuai dengan warna yang kita inginkan. Jadilah topeng kreativitas hasil kita. Nah untuk terakhir, Bapak ada soal-soal yang harus kalian jawab ya pada bab 2 ini. Tolong dicatat, kemudian kalian jawab nanti ya. Kalian kerjakan di Microsoft Word. Untuk soal yang pertama, sebutkan jenis-jenis tanah liat yang bisa digunakan untuk membuat kerajinan dari bahan lunak. Bapak ulangi. Sebutkan jenis-jenis tanah liat yang bisa digunakan untuk membuat kerajinan dari bahan lunak. Kalian sebutin tuh jenis-jenis tanahnya apa aja. Kemudian untuk soal yang kedua, sebutkan bahan yang digunakan dan langkah-langkahnya untuk membuat kerajinan lampu hias dari tanah liat. Kalian sebutin tuh bahan-bahannya apa aja, terus langkah-langkahnya. Apa yang tadi Bapak jelaskan ya tentang lampu hias itu dari tanah liat. Kemudian soal yang ketiga, buatlah kesimpulan dengan bahasa yang kalian pahami tentang kerajinan-kerajinan yang ada di Indonesia. Harus yang ada di Indonesia. Kalian beri kesimpulan ya dengan bahasa yang kalian pahami. Misalkan kerajinan-kerajinan yang di Indonesia itu gini. Indonesia itu memiliki ini. Jadi dapat menghasilkan suatu kerajinan yang banyak, misalkan seperti itu. Nah kalian cari buat kesimpulan sendiri ya dengan bahasa yang kalian pahami. Jangan ngambil dari Google, karena kebanyakan yang ngambil dari Google itu ada bahasa-bahasa yang sangat baku ya, yang tidak dapat kita pahami. Nah untuk yang tadi tuh yang Bapak bilang ada tata dan segala macam tadi dan lain-lain, itu akan Bapak tampilkan gambarnya ya agar kalian lebih tahu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada meja putar. Kemudian yang ini gambar butsir. Dan yang terakhir ini adalah